Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Zul Addi dengan NIM H107 Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu tugas dari mata kuliah hidrodinamika yang dengan membuat suatu uh, makalah ya ataupun tulisan yang bisa kita kategorikan sebagai landasan awal kita melakukan sebuah penelitian, yaitu salah satu tema yang saya angkat pada kali ini yaitu pemanfaatan energi gelombang atau wave energy di Pantai Bahari, Kabupaten Sambas dalam interpretasi alat pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau disingkat dengan PLTGL. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Jadi saya mengangkat latar belakang pada kita anggap penelitian ya. Nah, karena ini berfokus pada apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita hasilkan untuk selanjutnya. Nah, yaitu tentang latar belakang. Pertama, untuk latar belakang pada kali ini, Pantai Bari merupakan sebuah pantai wisata yang terletak pada Kecamatan Jabai Selatan, yaitu Kabupaten Sambas. Nah, seperti itu. Jadi salah satu pantai dengan gelombang laut, yaitu jadi sini saya akan langsung menjelaskan yaitu gelombang laut. Jadi untuk gelombang laut merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan. Nah, sumber energi yang terbarukan yang bernilai ekonomis. Nah, ekonomis dalam artian ini gratis ya, karena ini salah satu energi yang sudah tercipta oleh alam. Nah, seperti itu. Dan serta ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi dan mudah ditemukan di daerah pesisir pantai. Nah, jadi untuk pengaruh energi gelombang yang sampai di pesisir pantai, nah, itu tentunya dapat menimbulkan kerusakan pada morfologi pantai, baik itu permukaannya, baik itu struktural yang ada di pantai tersebut, baik itu lapisannya, baik itu pasirnya bisa terkena erosi, ya banyak lah. Jadi kerusakan yang terjadi akibat kuatnya energi gelombang di sepanjang garis pantai menyebabkan peneliti ingin meneliti potensi yang bisa dimanfaatkan dalam menciptakan energi yang terbarukan dan bisa menjadi sebuah solusi yang bisa mengurangi energi gelombang saat menabrak pantai. Di sini. Jadi untuk pada penelitian sebelumnya itu memang di Pantai Bahari ini hanya menentukan karakteristik gelombang yang ada di lokasi Pantai Bahari tanpa melihat potensi yang bisa dihasilkan oleh energi gelombang tersebut. Jadi untuk yang pada penelitian sebelumnya itu memang berfokus pada menentukan karakteristik bagaimana periodenya, bagaimana itu ketinggian gelombangnya, bagaimana itu tentang setiap musimnya itu ada berapa dan bagaimana karakteristik di gelombang pada Pantai Bahari. Nah, seperti itu. Jadi yang dimana untuk pada penelitian sebelumnya memang berfokus pada hal tersebut. Jadi yang memang yang mendorong peneliti pada kali ini yaitu karena melihat potensi dan energi gelombang yang dihasilkan agar dapat berguna untuk masyarakat setempat. Kita balik lagi karena untuk PLTGL ini, pembangkit listrik tenaga gelombang laut, memang sudah ditetapkan salah satu contohnya itu di Pulau Bali ya, di daerah selatannya itu, di pantainya. Jadi di sepanjang penggunaan alatnya itu, kalau nggak salah itu bisa, kalau nggak salah hasil energi listrik yang telah dihasilkan itu sebesar 14 kilowatt kalau nggak salah ya. Jadi untuk pada penelitian kali ini yaitu jadi peneliti ingin menciptakan sebuah alat yang dimana bisa menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Alat tersebut merupakan sebuah alat yang bisa menciptakan energi listrik dari memanfaatkan kuatnya gelombang laut di daerah pantai Bahari tersebut. Seperti itu. Jadi untuk yang karena melihat kerusakan di bibir pantai, baik itu tadi yang erosinya. Jadi peneliti ingin mencari solusi dalam mengurangi dampak kerusakan
di pantai bahari dengan memanfaatkan alat pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, jadi ini prinsipnya. Karena untuk prinsipnya itu hal yang perlu kita ketahui karena tidak memakan biaya yang besar dan pemanfaatannya. Tentunya kita bisa melakukan antisipasi dalam kerusakan daerah bibir pantai tanpa melakukan pemasangan balok pemecah ombak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita untuk selanjutnya rumusan masalah. Nah, jadi untuk rumusan masalah itu bagaimana pengaruh kekuatan gelombang pantai pada kerusakan pantai bahari di Kabupaten Sambas. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana potensi alat yang kita gunakan atau yang dibuat dalam menghasilkan listrik bagi masyarakat daerah setempat atau daerah masyarakat pantai bahari. Yang ketiga itu bagaimana dampak alat yang dipasang di sekitar garis pantai dalam meminimalisir kerusakan bibir pantai. Sebenarnya itu tujuan, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh kekuatan gelombang pantai pada kerusakan pantai bahari di Kabupaten Sambas, yaitu kedua mengetahui potensi alat yang dibuat dalam menghasilkan listrik bagi masyarakat pantai bahari. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak, yaitu mengetahui dampak alat yang dipasang di sekitar garis pantai, dalam meminimalisir kerusakan bibir pantai bahari. Seperti itu. Selanjutnya untuk mungkin ini dah kita lanjut hipotesis. Jadi hipotesisnya itu jadi bagaimana solusi yang bisa kita tetapkan dari alat tersebut untuk keberlangsungan atau potensi yang bisa dihasilkan dari memanfaatkan energi gelombang laut. Nah, yang pertama itu solusi yang digunakan oleh peneliti dalam memanfaatkan dan meminimalisir dampak dari gelombang ini, yaitu memasang alat pembangkit listrik di daerah pantai. Jadi sekitar daerah kalau saya itu agak jauh dari bibir pantai, sehingga gelombang yang kuat akan menuju alat serta gelombang yang melewati alat tersebut bisa meminimalisir gelombang yang menghantam bibir pantai. Jadi gelombang yang masuk dengan kuat serta gelombang yang menghantam alat itu akan menghasilkan gelombang yang agak pelan dalam menabrak bibir pantai. Seperti itu, agar meminimalisir erosi yang terjadi. Erosi ataupun abrasi ya. Jadi yang ketiga itu sebenarnya itu bermanfaat. Itu manfaat pada penelitian kali ini. Peneliti ingin bisa memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan menciptakan alat yang bisa menjadi alternatif sumber energi yang terbarukan yang bisa berguna untuk masyarakat pantai bahari dan sekitarnya. Mungkin dari pemaparan kali ini peneliti ingin menciptakan sebuah alat serta untuk bermanfaat bagi masyarakat, baik itu masyarakat pantai bahari maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya minta maaf kalau ada kata yang salah, dan selebihnya saya mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.